Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel. Hari ini gue mau sharing tentang take profit dan juga stop loss ya. Kenapa? Karena banyak yang nanya juga gimana bang cara ngeletakin atau naro SL dan juga TP gitu ya. Sebetulnya memang ini mungkin dari kalian sudah paham ya caranya untuk secara teknisnya, secara mekanismenya, cara pasang TP dan SL pada saat trading di forex maupun di gold. Mungkin kalian sudah tahu ya di MetaTrader caranya. Cuman apalagi kalau misalnya kalian trading di gold gitu ya, mungkin banyak yang merasa kok SL saya kena terus gitu ya, kejemput terus, ada yang salah atau enggak. Nah mungkin yang gue sharing hari ini bisa membantu kalian. So kalau misalnya kalian masih kesulitan ya dalam meletakkan SL atau masih merasa kurang pede, bener nggak sih gitu ya, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin teman-teman ya, kalau misalnya kalian pengen coba trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue taruh di description di bawah. Nah kenapa harus trading dengan Okta? Karena sekali lagi Okta itu transparan ya. Jadi chartnya itu tidak dimanipulasi. Kemudian eksekusinya juga aman. Kalian mau eksekusi atau mau trading di kondisi apapun, news besar ya, itu semuanya pasti akan lancar. Tidak ada trading fee tambahan yang tertutup ya. Semuanya transparan. Kalian bisa lihat di websitenya. Dan WD Deponya juga mudah sekali gitu ya. Nah terus teman-teman ya, Okta itu juga care sama trader retailnya. Kenapa? Karena kalian tuh dikasih semuanya yang memudahkan. Misalnya ya, kalau misalnya kalian belum bisa trading, terus kalian pengen belajar trading sampai kalian bisa trading mandiri, Okta menyediakan event webinar gratis secara 3 hari, secara intensif ya. Yang which is tuh kalian bisa ikutin course-nya itu secara free teman-teman ya. Yang mandu juga bukannya kaleng-kaleng ya, itu sudah expert yang berpengalaman kayak gitu ya. Itu namanya adalah eventnya itu adalah Oktaki teman-teman ya, dan itu bisa kalian nikmati sebagai trader di Okta gitu. Terus kalian juga bisa download aplikasi Okta. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut lagi-lagi ada fitur yang memanjakan trader retail, namanya adalah Space ya. Jadi fitur Space ini isinya tuh tentang signals, referensi ya, berita segala macam tentang trading di forex, XAU, di kripto, bahkan di saham luar negeri kayak gitu. Jadi langsung aja semua informasi ada di bawah ya. Nah langsung aja teman-teman ya, gue nggak akan basa-basi lagi ya, gue langsung jelasin di chart aja tentang cara bikin atau nentuin SL sama TP gitu ya. Nah ini teman-teman ya, gue kasih kalian ya gambaran kenapa kalian gagal ya, atau merasa kok SL gue kena melulu gitu. Terutama buat teman-teman yang trading di XAU USD ya, atau di gold. Nah tapi ini juga bisa diimplementasikan di pair lain di forex ya. Tapi ini gue khususkan di gold karena menurut gue gold itu adalah pergerakannya yang paling range-nya paling ekstrim ya. Jadi gue kasih, kalau misalnya kalian sudah bisa aman di gold, biar harusnya di tempat lain aman gitu ya, di pair lain. Oke? Nah yang pertama teman-teman yang kalian harus perhatiin itu adalah, gue kasih penyebab-penyebabnya dulu ya. Yang pertama, stop loss itu tidak bisa fix teman-teman ya. Jadi siapa ya yang diantara kalian sampai sekarang stop loss itu selalu fix? Maksudnya fix itu gimana bang? Maksudnya gini, kalian sudah buat patokan, oke gue akan selalu Excel di 50 pips gitu ya. Jadi di setiap kondisi apapun, setiap kalian entry, kalian nggak mau tahu, kalian tembak SL-nya 50 pips. Nah itu salah ya. Jadi itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kenapa? Apalagi di kondisi seperti market gold ini ya. Kalian bayangin ya teman-teman, kalau kalian tembak 50 pips ya setiap kali entry, ini bahkan di M1-nya aja ya. Kalian perhatiin ya, di M1-nya aja itu satu candle itu nilainya tuh sudah berapa ya? Di M1 loh. Di M1 tuh ada satu candle nilainya nih, misalnya dari 3312, high-nya itu adalah 3314,5. Satu candle M1 itu nilainya 25 pips ya. Terus kalian berharap kalian bisa tembak semua 50 pips. Itu 2 menit aja tuh, kalau misalnya kalian salah dengan kocokan di candle M1, 2 candle aja itu kalian sudah pasti kena stop loss. Jadi menurut gua, kalau misalnya kalian mau trading di gold ya, terus kalian mau TP-nya fix seperti itu sangat-sangat sulit ya teman-teman ya. Itu susah banget. Oke, kalau misalnya kalian mau main fix. Bahkan teman-teman ya, kalau kalian lihat nih di kondisi market yang mungkin volatility-nya lagi tinggi atau deket-deket news besar gitu ya, volatility-nya luar biasa nih, range-nya nih satu candle M1 ya teman-teman ya. Itu dari angka 3291 sampai 3294, 30 pips teman-teman ya. Bahkan ada yang 3291 sampai hanya itu 3295 hampir ya. Jadi itu 40 pips. Jadi menurut gua nih, kalau kalian 50 pips aja itu udah sangat sulit, apalagi yang di bawah itu. Ya itu akan satu candle kena sabetan aja itu langsung kena stop loss. Jadi ingat teman-teman, kalian tidak bisa
mengeset stop loss secara fix di XAU USD ya. Jadi kalian jangan seperti itu. Kalau misalnya masih seperti itu kalian tinggalkan. Nah terus ya caranya gimana kalau gitu ya? Yang menurut gua tuh bagus untuk cara nentuin stop loss. Oke, di sini gua asumsikan kalian sudah mengerti analisa teknikal secara general ya, secara apa ya, secara basic lah gitu. Karena gampang banget teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah mengerti basic, kalian ikutin aja cycle-nya ya. Jadi kalian ikutin cycle-nya. Jadi maksudnya cycle itu apa? Harusnya kalau misalnya kalian belajar analisa technical basic, kalian sudah tahu apa itu cycle, ya cycle harga. Jadi pada saat tren naik, satu cycle harga itu adalah ketika ada satu impulsif, satu korektif. Itu adalah satu siklus atau satu cycle. Jadi kalian ikutin. Ketika dia ada satu impulsif dan satu korektif, terus kalian entry di korektifnya atau kalian entry di breakout-nya seperti ini gitu ya. Itu kalian harus stop loss-nya di bawah low sebelumnya ya. Kalau kalian nge-buy, misalnya di sini contoh ya. Kalian nge-buy di sebelah sini breakout ya, misalnya di sini nih breakout. Tes ya breakout ke sini, oke? Nah, ini kan breakout-nya di sini ya. Breakout-nya di sini. Oke, ini breakout-nya di sini kan. Kalian entry nih di sini. Nah, udah kalian harus stop loss itu bukannya fix 50 pips itu enggak ya. Kalian harus taruh stop loss di low sebelumnya. Oke, nah itu kan gampang ya, low ya, bisa di sini ya. Ini ada low sebelumnya, nah ini ada low sebelumnya. Oke bang, berarti gue taruh di stop loss di sini dong ya. Salah teman-teman, tidak ya, tidak seperti itu. Nah ini masuk yang kedua nih ya. Mungkin teman-teman di rumah ya, di sini sekarang sudah ada yang menerapkan cara seperti ini. Ya oke bang, gue sudah kok nerapin, gue ketika gue entry gue taruh kok di low sebelumnya, tapi kenapa masih sering kesentil ya stop loss gue ya. Nah mungkin kalian kurang memahami tentang derajat trennya ya, atau bisa dibilang itu skala trennya ya. Jadi kalau misalnya kalian breakout di sebelah sini, kalian entry di sebelah sini, kalian diperhatiin deh. Berarti kan patokan kalian breakoutnya high sebelah sini. Nah kalau high sebelah sini ya, low yang terbentuk itu bukannya di sini teman-teman yang dipakai. Skala trennya udah berbeda. Yang kalian pakai itu harusnya low yang sebelah sini. Kenapa? Karena pada saat dia bikin high di sini, dia membentuk low berikutnya adalah di sebelah sini, gitu ya. Membentuk low berikutnya di sebelah sini. Ya, dan pada saat dia break, ya berarti low yang dipakai itu adalah low yang ini, bukan low yang ini. Karena kalau low yang sebelah sini itu skala trennya berbeda. Ini masuknya ke minornya dari pergerakan dia. Sedangkan kalau misalnya mau pergerakan benernya, yang sebenarnya itu adalah low yang sebelah sini atau pergerakan primernya. Ya, jadi kalian harus pakai low yang sebelah sini. Ya, nah ini yang paling sering kena ya, walaupun kalian merasa gue udah taruh stop loss di teknik yang benar gitu. Nah itu keceleknya itu biasanya di derajatnya atau di skala trennya. Ya, jadi sekali lagi jangan kalian menggunakan low atau menggunakan stop loss dengan skala minor ya untuk tradingan kalian atau untuk roadmap kalian yang skalanya itu major ya, atau skalanya itu primer ya. Jadi jangan seperti itu. Oke. Nah, kita belajar lagi teman-teman. Nextnya di sini ada sebuah high ya, terus dia bikin low, dia breakout, kalian entry di sini. Berarti low-nya yang dipakai ini adalah yang sebelah sini. Jadi kalian bisa taruh stop loss di sebelah sini gitu ya. Nah terus dia bikin high lagi nih di sebelah sini nih. Terus dia bikin kecil, tuh penurunan kecil, nggak apa-apa teman-teman ya. Penurunan kecil gini tetap low yang dipakai ini. Jadi ketika dia breakout di sini, yang dipakai adalah low sebelah sini. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Itu untuk buy. Untuk sell itu juga sama ya. Kita pakai cara paling simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Kita pakai cycle teman-teman ya. Kita tetap pakai cycle aja. Jadi kalian tinggal perhatiin aja kalau misalnya kalian pengen entry ya, misalnya di sebelah sini nih, jebret ke bawah gitu ya. Kalian entry di sini. Nah, udah kalau misalnya kalian entry di sini, kalian lihat oh di sini breakout sebelah sini. Berarti kalian lihat breakout sebelah sini high-nya yang mana gitu ya. Berarti high-nya pakai yang ini. Berarti kalian harus stop loss di atas sini kayak gitu. Oke? Dan itu kalau misalnya kalian merasa, "Bang, tapi kadang-kadang kejauhan gimana ya?" Kalau misalnya kita punya range stop lossnya, misalnya saya entry di sini, terus saya stop loss di sini, itu kan nilainya dari 3288 sampai 3269 itu sekitar ratusan pips bang. Itu gimana ya? Ada dua caranya. Yang pertama, kalian mainin lotnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian merasa kegedean, lotnya kalian turunin sampai sekecil-kecilnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah kalian turun time frame. Jadi kalian maininnya di time frame yang lebih kecil, terus kalian tinggal cari aja di time frame kecil ini sama siklusnya juga kayak gitu.
Nah, kalau misalnya kalian sudah menemukan siklus time frame kecil, ya udah kalian biasanya di time frame kecil itu range-nya tuh akan lebih kecil, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu cara terbaik menurut gua untuk menentukan stop loss di trading forex. Nah, untuk cara nentuin TP-nya gimana, Bang? Kalau gua simple ya, teman-teman. Gua nggak perlu lagi ngelihat yang atas-atasnya berapa segala macam. Gua nggak perlu lagi ribet-ribet cari resistance-nya atau area supply-nya sebagai target gitu ya. Itu nggak perlu lagi. Gue cuma sesimpel kaliin 1/1,5 kalinya dari stop loss-nya. Misalnya tadi stop loss gue itu jumlahnya 100 pips gitu ya. Berarti untuk TP gue langsung tembak aja 150 pips ya. Terus gue lihat 150 pips itu terlalu ngayal nggak gitu ya. Misalnya contohnya di tren yang lagi bearish, terus gue nge-buy di sini, gue 150 pips ini tuh bisa di atas gini jatuhnya. Ya itu kalau itu nggak make sense ya. Jadi gue harus lihat yang sampai at least TP-nya itu kalau misalnya kita ngelawan tren, ya berarti jatuhnya itu di 60% Fibonacci retracement-nya si tren yang sedang berjalan kayak gitu ya. Jadi gua juga nggak nyentuh SL sama nggak nentuin TP-nya itu cuman ngaliin terus gua langsung tembak aja, tapi gua lihat apakah TP yang gua sudah kalikan dari stop loss-nya itu sudah make sense ya. Jadi kalau misalnya semua sudah make sense, kalian langsung pasang aja TP seperti itu, nggak usah pusing-pusing, tinggal kalian kaliin aja ke 1,5 kalinya dari SL kalian. Atau kalau misalnya kalian mau coba di scalpingan, kalian tinggal dikali 1 kali SL-nya aja ya. Jadi 1/1 ibaratnya seperti itu. Kenapa dengan angka itu? Karena itu sesuai dengan angka risk reward ratio teman-teman ya, yaitu di 1/1,5 atau di 1/1 untuk scalping. Atau kalian bisa coba juga mungkin di 1/2. Itu juga kalau misalnya kalian masuk dengan kalian, itu bisa kalian gunakan. Oke? Ya, itu aja ya teman-teman yang bisa gue sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman. Buat kalian yang sudah menyempatkan diri nonton video ini, ikutin terus karena kedepannya gue akan terus sharing tentang edukasi di bidang forex, terutama di trading di gold ya teman-teman ya, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan juga pencerahan dari video-video gue. Oke? Thank you semuanya, sampai ketemu di next video. Bye bye.